Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Baik, perkenalkan nama saya Kianalisa Jonita dengan NIM WN1042573. Nah, baik, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan mengenai materi konsep dasar DNA, RNA, dan transkripsinya. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan, pertama ada saya sendiri, Kianalisa Jonita, terus ada Putri Humaira Kayakin, lalu ada Nur Syawah Putri Ferry, lalu ada Nur Fitria Ramadanti Balahanti, terus ada Nurul Abdaulia, ada Putri Nabila, dan juga Friska Pritanti. Baik, langsung saja, apa sih itu DNA? Jadi, DNA atau deoksiribonukleik acid adalah molekul pembawa informasi genetik yang terdapat pada semua makhluk hidup. DNA menyimpan instruksi biologis yang mengatur perkembangan, pertumbuhan, dan fungsi sel. Molekul ini terdiri dari rangkaian nukleotida yang membentuk struktur heliks ganda, sehingga mampu menyalin dan mewariskan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. DNA juga mempunyai fungsi. Pertama, menyimpan kode genetik makhluk hidup. Kedua, mengontrol sintesis protein. Ketiga, mewariskan sifat dari induk ke keturunan. Keempat, mengatur replika sel. Dan terakhir, menentukan karakteristik biologis organisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Humaira Kayakin dengan NIM WN1042571. Di sini saya akan menjelaskan lokasi DNA. Pada sel eukariotik, DNA terletak di dalam inti sel. Di bagian ini, DNA tersusun sebagai kromatin atau kromosom yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan informasi genetik. Selain di inti sel, DNA juga dapat ditemukan di mitokondria, disebut sebagai mtDNA, yang berperan dalam produksi energi. Pada tumbuhan, DNA juga terdapat di kloroplas atau cpDNA yang mengatur proses fotosintesis. Sementara pada sel prokaryotik, DNA tidak berada di inti sel karena memang tidak memiliki inti. DNA langsung berada di sitoplasma dan biasanya berbentuk sirkuler. Prokaryot juga punya plasmid, yaitu DNA tambahan yang kadang membawa gen penting seperti gen resistensi antibiotik. Berikut ada juga struktur dasar DNA. Struktur dasar DNA berbentuk double helix, yaitu dua untai yang berpilin. DNA tersusun dari nukleotida dan setiap nukleotida terdiri dari 3 bagian, yaitu gula deoksiribosa, fosfat, dan basa nitrogen. Basanya ada 4, yaitu adenin, timin, guanin, dan sitosin. Adenin selalu berpasangan dengan timin, sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin. Pasangan basa inilah yang menjaga stabilitas DNA dan memungkinkan penyimpanan informasi genetik. Rangka DNA diperkuat oleh gula dan fosfat, sehingga struktur heliksnya stabil dan informasi genetik dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perkenalkan, nama saya Nur Fitria Ramadanti Balahanti dengan NIM WN104255068. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian RNA, di mana RNA ini atau ribonukleat asam adalah molekul asam nukleat yang berperan dalam aliran informasi genetik DNA atau RNA ke protein. RNA ini ditranskripsi dari DNA dan kemudian diterjemahkan menjadi protein. RNA ini biasanya berupa untai tunggal, tetapi dapat membentuk struktur dupleks bila bertemu untai komplementer tertentu. Di sini juga ada perbedaan DNA dan RNA. Fungsinya ini, DNA menyimpan informasi genetik atau RNA ini mengekspresikan dan membawa pesan untuk sintesis protein. Jadi di sini juga ada strukturnya. DNA ini beruntai ganda, RNA beruntai tunggal. Basa nitrogennya, RNA menggunakan urasil U menggantikan timin T pada DNA. Peran khususnya, RNA dapat membentuk dupleks dan terlibat dalam gene silencing antisense RNA, sedangkan DNA tidak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis RNA. Yang pertama ada mRNA atau messenger RNA yang membawa kode genetik dari DNA ke ribosom untuk diterjemahkan menjadi protein. Dan yang kedua ada tRNA atau transfer DNA yang mengangkut asam amino ke ribosom selama proses translasi. Dan yang ketiga ada RNA atau ribosomal RNA adalah komponen utama ribosom yang berperan langsung dalam pembentukan protein. Selanjutnya ada struktur RNA. Umumnya untai tunggal tetapi dapat membentuk struktur berkaitan dasar atau duplex hairpin. Dan yang kedua ada komponen penyusun terdiri dari gula ribosa, batang nitrogen AU, GC, dan rangka fosfat bermuatan negatif. Struktur lipatan seperti hairpin penting dalam mekanisme RNA interference atau RNAi. Selanjutnya ada fungsi RNA. Yang pertama ada perantara DNA ke protein yang menghubungkan informasi genetik dari DNA ke ribosom untuk proses pembuatan protein.
Yang kedua ada peran dalam sintesis protein. mRNA membawa kode genetik dan tRNA yang mengangkut asam amino dan mencocokkan kodon. Sedangkan RNA yang membentuk ribosom dan membantu reaksi pembentukan protein. Adapun konsep transkripsi. Dengan pengertian konsep transkripsi ini adalah proses penyalinan DNA menjadi RNA atau terutama mRNA dengan tujuan menghasilkan mRNA yang membawa kode untuk sintesis protein. Nah, ini terjadi di inti sel atau pada sel eukariotik. Enzim utamanya adalah RNA polimerase membuka DNA dan menyusun rantai RNA baru. Lanjut, ada tahapan transkripsi. Nah, yang pertama ini ada inisiasi. Inisiasi ini adalah RNA polimerasa yang menempel pada promotor dan membentuk heliks DNA. Yang kedua ada elongasi. Elongasi ini adalah RNA polimerasa yang menambahkan nukleotida RNA komplementer dan untuk memanjangkan rantai RNA. Yang ketiga ada terminasi. Terminasi ini adalah NRA polimerasa yang mencapai terminator dan melepas transkrip RNA. Baik, perkenalkan nama saya Putri Nabila, NIM WN 10425072. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk transkripsi. Yang pertama hasil awal, yaitu pre-mRNA atau mRNA primer, masih mengandung intron. Yang kedua proses pasca transkripsi pada eukariotik. Yang ketiga splicing, yaitu menghapus intron, menyambung ekson. Yang keempat capping 5, yaitu menambah tudung pelindung di ujung 5. Yang kelima poli A tail, yaitu menambah ekor poli A di ujung 3 untuk stabilitas. Yang terakhir hasil akhir, yaitu mRNA matang, yaitu keluar dari inti untuk translasi. Perbedaan DNA, RNA, dan transkripsi. DNA adalah penyimpan informasi genetik helix ganda basa A, T, C, G. Gula dekrisi basa berada di inti. RNA pembawa dan pelaksana informasi genetik untai tunggal basa A, U, C, G. Gula ribasa berada di inti dan sitoplasma. Sedangkan transkripsi proses penyalinan DNA menjadi mRNA terjadi di inti. Langkah awal ekspresi. Hubungan DNA, RNA, dan transkripsi. DNA menyimpan informasi genetik, transkripsi mengubah informasi DNA menjadi mRNA. mRNA membawa informasi ke sitoplasma untuk diterjemahkan menjadi protein. Transkripsi menjadi jembatan utama antara DNA dan pembentukan protein. Kesimpulan, DNA adalah molekul penyimpan informasi genetik yang mengatur sifat, fungsi, serta aktivitas sel. Informasi dalam DNA tidak digunakan secara langsung, melainkan harus terlebih dahulu disalin menjadi RNA melalui proses transkripsi. RNA kemudian berperan sebagai pembawa dan pelaksana pesan genetik tersebut, terutama mRNA yang membawa kode untuk membentuk protein, tRNA yang membawa asam amino, dan rRNA yang menjadi bagian dari ribosom. Melalui transkripsi dan kerja berbagai jenis RNA, informasi genetik dalam DNA dapat diterjemahkan menjadi protein yang menentukan struktur, fungsi, dan aktivitas biologis sel. Dengan demikian, hubungan DNA, RNA, protein menjadi dasar pemahaman bagaimana gen diekspresikan dalam makhluk hidup.